yang sebelumnya karena ada hal kedukaan dan juga harus menemani Mem Ana di rumah sakit ya, jadi mohon maaf juga tidak bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Saya belum tahu juga untuk minggu depan apakah ada kegiatan karena saya mewakili Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan nanti saya cek dulu apakah surat undangannya untuk Senin depan itu saya ada kegiatan dinas atau tidak. Kalau nanti misalnya ada kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya saya nanti infokan kepada kalian gitu ya. Saya belum cek lagi tanggalnya. Baik, Shalom. Rekaman sudah, oh ya sudah, oke ya. Baik, Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini dan seperti biasa kita akan sama-sama mungkin pujian dan penyembahan. Sebenarnya untuk lagu itu tidak harus dari saya ya. Mungkin ke depan kalian boleh juga, misalnya begini, misalnya Pak Petrus terlambat karena tadi ada halangan teknis di laptop gitu ya. Kalian boleh menyelenggarakan lebih dulu, boleh doa lebih dulu, boleh menyanyi bersama terlebih dahulu, dan kalian atur bagaimana baiknya ketua kelas atau siapapun boleh memimpin doa ataupun juga memimpin puji-pujian dulu gitu ya untuk jaga-jaga. Jadi kalau seandainya kelasnya pun kosong, kalian bisa juga tetap menyelenggarakan doa gitu ya. Kalau yang Buddhis ya nggak apa-apa, boleh juga menggunakan ruangan yang mana yang bisa atau di mana gitu ya, satu kelompok gitu berdoa di luar juga nggak apa-apa gitu ya. Oke ya, setuju ya. Jadi untuk doa silahkan doa dan lagu dipersiapkan, baik yang Kristen, Katolik, Buddha, Islam silahkan ya. Kalau Pak Petrus tidak ada, silahkan kalian bisa doa di luar ataupun cari ruangan yang terpakai berkelompok gitu ya. Jadi doa berkelompok. Lalu kalian kalau misalnya Pak Petrus tidak ada, kalian boleh juga kalian menggunakan supaya tidak kosong gitu ya, supaya kalian tidak ngobrol sendiri ataupun hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita sepakati ya, kalau seandainya Pak Petrus kosong, kalian bisa misalnya begini, bikin satu kegiatan, kumpul bersama nih yang Kristen Kristen, yang Katolik Katolik, yang Buddha Buddha, yang Islam Islam. Kemudian di situ berdoa bersama, bernyanyi bersama, ya lagu Buddhis juga banyak kan, membaca mantra bersama, membaca sutra bersama, lalu membahas tentang renungan-renungan apa gitu ya. Buat satu kegiatan buat kalian, kalau misalnya pembelajaran agama kosong, kalian bikin satu kelompok ya, boleh di sudut kelas ya, sudut kelas kiri, sudut kelas kanan. Kalau Kristen Katolik gabung aja deh gitu ya. Nah, lalu kalian cari bahan renungannya apa. Nanti kalian bisa ngambil dari bahan renungan hari ini, lalu dikupas gantian ya. Oh, hari ini kosong nih Pak Petrus, kita ganti deh dengan hari ini siapa yang memimpin lagu, siapa yang memimpin doa, lalu renungannya apa, siapa yang membaca renungan, lalu siapa yang mengupas, baik dari sisi secara Kristen, secara Katolik, secara Hindu, secara Buddha, secara Islam, tidak ada masalah. Jadi ketika terjadi kekosongan, silahkan kalian isi. Karena memang topik kita di kelas 11 ini memang sangat religius sekali. Topik kita di kelas 11 ini memang bicaranya tentang tentang kekristenan dan tentang kekatolikan banget gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian nanti pas kosong, gunakan waktu itu untuk kalian memecah menjadi kelompok-kelompok gitu ya, menjadi kelompok-kelompok, kemudian kalian bikin doa, kalian bikin puji-pujian ya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian kalian laporkan, tetap kalian bikin resume, tetap bikin kalian catatan satu kelompok ya kan, lebih enak kan. Kelompok saya adalah kelompoknya A, B, C, D, E ya kan. Hari ini Pak Petrus tidak ada, kami menyanyikan lagu ini, kami menyampaikan renungan ini, lalu renungannya apa, lalu kami mengupas apa, begitu ya. Enak kan ya? Oke. Kalau gitu, kita akan mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Tentunya seperti biasa, kita akan bawa kalian di dalam satu doa dan sebuah lagu. Kalau kalian punya, boleh ya.
Lagunya kita akan mulai dengan lagu yang tentunya penuh semangat dulu deh, gitu ya. Dan kalian pasti mungkin tahu lah, yang Kristen-Kristen, yang Katolik pasti tahu. Yang lain ya belajar lah, gitu ya. Nggak apa-apa ya. Saya sudah bagikan layar, sudah terlihat atau belum? Sudah terlihat layar saya? Udah. Oke. Kita ulang ya, kita ulang. Mana tidak terlihat di saya ya? Terlihat dengan baik layarnya? Saya ulang sekali lagi. Kita lihat lagi. Kemudian sekarang hasilnya baik. Oke ya, ini lagu pujian, jadi lagunya lagu senang ya. Nanti baru kita masuk lagu penyembahan setelah ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kalau kalian ada yang mau bergabung menyanyi, silakan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Baik, terakhir kita akan nyanyikan lagu Aku Percaya ya, dari Pak Niko. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku.
Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yuk sama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seluruh aku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Seluruh kehidupan aku pergi saja. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Shalom Aleichem. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami semua, Tuhan, sehingga kami dapat bertemu kembali melalui saluran jimit ini untuk berdoa bersama, menyampaikan puji-pujian kepada Engkau, Tuhan. Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Engkaulah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang menciptakan semua di dalam kehidupan ini. Tanpamu dunia ini tidak akan dijadikan, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang selalu baru di dalam kehidupan kami, Tuhan, dari hari ke hari. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kebaikan luar biasa ke dalam hidup kami. Orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang begitu luar biasa mengasihi kami, Tuhan. Kami sungguh mengasihi mereka, Tuhan, seperti kami mengasihi-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih pada hari ini yang luar biasa, karena kami masih dapat menikmati segarnya hari, sejuknya dan indahnya pepohonan di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sentuh hati kami, Tuhan, agar semua yang kami lakukan tentunya tidak lain demi kemuliaan-Mu, Tuhan,
Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, teman kami, sahabat kami, guru-guru kami yang saat ini dalam kondisi sakit Tuhan. Di dalam kondisi penuh dengan kedukaan Tuhan. Kiranya Engkau mengangkat dan memulihkan sakit penyakit itu Tuhan. Kiranya Engkau juga memulihkan kedukaan yang ada di dalam hati mereka Tuhan. Dan pulihkan kepahitan pula di dalam diri mereka ataupun di diri kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang begitu baik, tentunya Engkau yang begitu berkuasa di dalam hidup kami. Kami hanya dapat berseru di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Kami menyatukan doa-doa kami ini Tuhan, di dalam doa yang diajarkan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik. Ya, semoga doa dan pujian kita pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita hari ini masih bertopik pada tentang arti gereja. Nah, arti gereja ataupun arti tempat ibadah untuk kalian ya. Jadi yang wihara-wihara, yang masjid-masjid, yang gereja-gereja, silakan kalian bisa mendefinisikan dan bisa mendeskripsikan sendiri bagaimana arti dari tempat ibadah kalian untuk diri kalian sendiri. Apakah bahwa tempat ibadah itu penting buat kalian? Apakah tempat ibadah itu hanya sekedar tempat saja? Apakah tempat itu hanya sekedar hanya untuk kalian berdoa saja? Suara saya terputus sedikit ya. Nah, apakah kalian menjadikan tempat ibadah itu just hanya building, hanya gedung, hanya suatu bangunan saja? Ataukah tempat ibadah itu bermakna untuk kalian di dalam hidup kalian, di dalam hati kalian, ya, bahwa gereja, bahwa tempat ibadah itu keluar dari itu semua, ternyata itu adalah bagian di dalam hidup kita, yaitu keluarga kita, teman kita, terutama mereka juga yang seiman dengan kita. Tapi apapun itu, kita disatukan di dalam persekutuan persaudaraan di dalam iman. Ya, dan tentunya ketika kita bicara tentang tempat ibadah, ya tadi kita bicara bahwa ternyata kita disatukan di dalam iman ya. Nah, kita kemarin sudah berbicara tentang gereja sebagai umat Allah ya. Jadi topik hari ini pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 12.08, saya Pak Petrus sedang berbicara bahwa gereja sebagai umat Allah. Nah, yang dimaksud dengan umat Allah kemarin kita sudah jelaskan bahwa umat Allah itu berarti bukan hanya satu orang saja, ya, bukan hanya kalian saja, bukan cuma Pak Petrus saja, bukan Mem Ana aja, bukan Miss Bonita saja gitu ya, atau bukan juga pendeta-pendeta, pandita-pandita kalian gitu ya. Tetapi kalau kita bicara umat, ya, umat berarti dia kumpulan, berarti dia kelompok, berarti dia persatuan. Bicara umat berarti dia adalah paguyuban. Tapi ketika kita bicara agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, ketika kita bicara umat Kristen, umat Katolik, umat Buddha, maka itu adalah paguyuban orang-orang yang beriman. Paguyuban orang-orang yang beriman Kristen, paguyuban orang-orang yang beriman Buddha, paguyuban orang-orang yang beriman Katolik. Ini Pak Adi sederhanakan ya, walaupun mungkin pengertian di Buddha berbeda, tetapi nggak apa-apa masalah ya. Jadi kalau kita bicara umat, kita bicara persatuan, kita bicara kumpulan, kita bicara paguyuban, kita bicara sangha gitu ya. Kalau di dalam agama Buddha ada perkumpulan, tapi kalau sangha kan cenderung hanya bukan kepada umat ya, cenderung kepada orang-orang yang maksudnya biksu atau biksuni saja gitu ya kalau kita bicara sangha. Tetapi kita bicara paguyuban dalam artian orang-orang yang beriman ya, dan saudara-saudara sedharma ya, begitu kurang lebih. Dan kemudian kalau kita sebagai umat Allah, tentunya persekutuan kita, paguyuban kita, itu adalah paguyuban yang sudah dipilih oleh Tuhan sendiri. Kalian yang Kristen, kalian yang Katolik,
maka kalian disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, kalian punya martabat yang sama, terutama bagi yang sudah dibaptis. Nah, jadi Pak Petrus mau nanya dulu nih, coba angkat tangannya. Siapa yang sudah dibaptis? Yang merasa sudah dibaptis boleh angkat tangannya. Satu. Mas satu. Oh, belum. Begini-begini ini udah atau belum? Oh, sudah ya. Angelia Margaret itu menggunakan videonya Angelia Margaret ya, kelompoknya Angelia Margaret sudah. Oke, ada beberapa yang sudah dibaptis. Baik, good. Tuhan memberkati kalian. Nah, di dalam agama Buddha juga sebenarnya ada pembaptisan. Beda istilahnya, ya. Beda istilahnya. Mereka di sana mengalami yang namanya upasaka upasika, ya. Mereka menjalani pelatihan namanya pabaja. Ya, nah pabaja ini adalah proses di mana mereka latihan mau mencapai misalnya kalau pabaja sih cenderung biasanya latihan jadi biksu sih gitu ya. Tapi kalau misalnya upasaka upasika ya mereka rekan-rekan sadharma itu upasaka upasika. Nah, di dalam tantrayana, jadi kalau di dalam agama Buddha itu ada tantrayana, itu baptisannya mirip. Jadi ada dicipratin air juga namanya abhiseka. Yang mengenal baptisan di agama Buddha itu hanya yang Mahayana dan Tantra. Jadi kalau yang alirannya bukan Tantra dan Mahayana, misalnya alirannya Theravada, dia tidak mengenal istilah baptisan itu, ya, karena hanya di Mahayana dan di Tantrayana yang menggunakan baptisan abhiseka. Nanti ada guci yang dituangkan airnya di kepala, sama seperti di Katolik gitu ya. Nah, itu menggunakan ya, istilahnya sama lah dengan baptisan, kurang lebihnya seperti itu ya. Ya, saya tidak tahu ya, nanti kalau asal-usulnya kenapa ada abhiseka dan sebagainya, tanya sama yang Buddhis ya. Saya tidak menjelaskan terlalu jauh untuk yang itu. Nanti kalau saya menjelaskan tentang Buddhis, nanti berarti saya berubah jadi pelajaran agama Buddhis. Ya, nggak apa-apa sih, sebenarnya no problem ya. Tidak ada masalah buat saya gitu ya. Tidak ada masalah juga buat kalian gitu ya. Nah, kemudian tadi kita bicara soal umat Allah, soal anak Allah. Ya, jadi kalau kita bicara kekristenan, kalau kalian bicara Kristen Katolik, itu sebenarnya nggak ada umat kelas VIP. Jadi kalau kalian bicara, wih, kalau ikut gereja ini, ya kita itu lebih cepat sampai kepada Tuhan. Wow, cepat mati maksudnya ya. Nggak gitu ya. Jadi tidak ada kelas VIP. Wah, saya kalau nyumbang di gereja itu 5 juta masukin di kolekte itu ya, satu gepok dimasukin kelihatan. Terus kemudian saya jadi orang hebat, jadi saya umat kelas VIP, layak untuk duduk di depan, dekat pendetanya gitu ya, atau dekat pastornya. Nggak gitu ya. Jadi kalau kita bicara sebagai gereja, sebagai umat Allah, kita tidak membedakan kelas. Tidak ada kelas VIP, tidak ada kelas-kelas, semuanya sama. Semuanya adalah anak-anak Allah. Semuanya adalah orang awam ya. Baik, semuanya orang awam enggak juga ya, bukan orang awam, maksudnya semuanya orang awam, pendeta, iman, pastor, biarawan, biarawati kalau di Katolik gitu ya, semua tokoh umat itu tujuannya sama, jalan bareng, tujuannya adalah untuk mencapai kepada Bapa. Semuanya ambil bagian dalam pembangunan jemaat, sama di agama Buddha juga sama ya, baik biksunya, baik umatnya ya. Kalau di dalam agama Buddha itu ada apa tuh istilahnya, kalau yang Mahayana tahu nih ya, Tantra juga tahu. Kau Cuciao ya, Kau Cuciao itu pendeta, pandita. Kemudian di atasnya Kau Cuciao itu ada Jiangxi, Jiangse ya. Di atasnya Jiangse ada Sangse ya, acarya itu ya. Jadi ada pandita, ada calon yang mau jadi acarya, kemudian ada sangse, kemudian ada fase, fase itu biksu ya, biksu. Nah, jadi dibagi jadi 4 ya. Nah, itu sama di Katolik juga ada ada bruder, ada suster, ada pastor ya, ada uskup, ada paus ya. Nah, ini sebenarnya kita sama-sama tujuannya adalah untuk mencapai kepada Tuhan, mencapai kepada Bapa ya. Kalau di agama Buddha ada loka, sampai kepada Sang Buddha gitu ya, mencapai kepada kesempurnaan gitu ya. Tapi kalau kita kembali kepada kekekalan kepada Allah. Nah, ini adalah gereja sebagai umat Allah. Nah, kalau kita dari kemarin memahami tentang arti gereja, bahwa kita bicara gereja itu bangunan, bukan sih? Oh bukan ya, gereja itu artinya bukan bangunan, tetapi lebih daripada itu, gereja itu adalah perkumpulan, paguyuban, di mana tentunya adalah yang seiman dan ditandai dengan sudah dibaptis. Maka gereja dari bahasa Yunani kemarin eklesia, yang artinya adalah apa?
Gereja adalah pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Gereja adalah pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Kenapa? Karena gereja adalah umat Allah dan Allah memanggil kita dan kita harus keluar untuk menyatakan diri kita, keluar dari individualisme kita hidup bersama di tengah masyarakat, ya, di dalam persekutuan orang yang beriman yang ditandai dengan baptisan. Nah, yang belum dibaptis berarti dia belum menyatakan dirinya Kristen ataupun Katolik, berarti belum jadi umat Allah. Ya, baru simpatisan, ya, baru simpatisan. Simpatisan itu ya kadang iya, kadang enggak gitu ya, masih bingung, masih plin-plan ya. Saya mau milih sini atau milih sana atau milih sana, saya mau ke sini atau mau saya kemana. Kalian semua agama itu mungkin bagi kita bisa kita rasakan bahwa kita tentunya baik gitu ya. Tapi kita di dalam kehidupan kita harus memilih mana yang tentunya bermakna dan mana yang tentunya berarti bagi kita. Nah, kalau kita bicara tentang gereja dan kita dipanggil sama Tuhan gitu kan, bahwa kita untuk jadi umatnya, ini kenapa kita dipanggil? Karena Tuhan menciptakan kita itu hidup di dalam persahabatan. Dan Tuhan memanggil kita itu adalah untuk memutuskan dosa. Memutuskan dosa yang dimana pada waktu lampau, pada zaman Adam dan Hawa ketika diciptakan, hubungan manusia itu dengan Tuhan itu sudah terputus. Hubungan kita dengan Allah itu terputus. Hubungan kita dengan ciptaan yang lain juga terputus. Maka kita diusir dari Taman Firdaus, ya. Tetapi di sini Tuhan tidak meninggalkan kita, ya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap merajut keselamatan tentang manusia ini, ya. Dia mulai dari Abraham, kemudian Nabi Nuh, ya, semuanya Tuhan menyertai, ya, bahkan Tuhan menyelamatkan dan Tuhan menyiapkan Yesus, yaitu kita sering sebut sebagai putranya. Walaupun di sini seringkali orang salah paham ya, bahwa Yesus itu adalah putranya, berarti Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian ada bapaknya, berarti ada ibunya. Bukan begitu ya, tidak seperti itu. Bahwa ini satu kesatuan ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi bukan anak memperanakan, bukan seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang Trinitas dan Tritunggal untuk hal tersebut. Nah, kemudian ketika kita membaca Injil, baca kitab suci, kita tahu apa yang kita tahu. Yesus itu ketika hidup mengumpulkan komunitas-komunitas kecil di sekitarnya ketika dia mewartakan firman-Nya. Nah, disinilah kita tahu bahwa ternyata Yesus membentuk gerejanya. Ya, ternyata di situ Tuhan sendiri yang membentuk gerejanya. Ya, ya Tuhan mulai menunjuk 12 murid, 12 rasul, kemudian 70 ya. Di situ juga Paulus ya, Saulus yang pada saat itu dari Yahudi yang tadinya mengejar-ngejar Yesus, akhirnya bertobat setelah matanya dibutakan, dan justru Paulus menjadi salah satu penulis di dalam Injil ya, di dalam suratnya kepada Roma, di dalam kisah para rasul. Nah, sehingga gereja ini lahir dari Yesus sendiri ya, ketika Yesus mulai mewartakan, ketika Yesus disalibkan ya. Nah, kemudian bagaimana Yesus memang punya tujuan untuk menghapuskan dosa umat manusia. Nah, jadi sebenarnya kalau di dalam konsep kekristenan, kalau di dalam konsep kekristenan dan konsep Katolik, tidak ada orang yang bisa sampai kepada kesempurnaan, sampai kepada kekekalan, sampai kepada Allah Bapa tanpa lewat Yesus. Memang itu konsepnya seperti itu. Ya, memang konsepnya seperti itu. Kalian mau berbuat baik seperti apapun, mau buat baik 10.000 perbuatan baik, mau 10.000 kali berdoa, tidak akan bisa dapat mencapai kesempurnaan kekekalan. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah diberikan nama Tuhan. Ya, coba perhatikan. Ketika ada Maria Magdalena yang dikenal sebagai perempuan yang sangat hina ya pada saat itu, yang harusnya dirajam. Ternyata Maria Magdalena diampuni dosa-dosanya. Penjahat yang disalibkan di sebelahnya diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita lihat ceritanya ya di dalam kitab suci, kalau kalian resapi deh, kalian hayati. Yang punya kuasa mengampuni dosa dilakukan oleh seorang tokoh, seorang nabi, seorang guru besar, itu hanya lewat Yesus. Coba kita akan samakan ya.
Ada tidak? Coba pikirkan baik-baik. Ada tidak guru-guru besar yang mengajarkan agama-agama di dunia ini yang mengajarkan tentang pengampunan dosa? Ada tidak? Infokan kepada saya kalau ada. Tunjukkan ayatnya kepada saya kalau ada. Gitu. Tunjukkan kepada saya salah satu ayat di agama Hindu, di agama Buddha, di agama Islam yang mana bahwa guru besarnya ya, guru besarnya bukan Allah, bukan Tuhannya, tapi guru besarnya yang membawa ke dunia tersebut mengampuni dosa umat manusia. Bukan mengajarkan ya, langsung mengampuni. Dengan ini kamu kuampuni. Gitu. Ada tidak? Dengan ini kuampuni kamu. Bangkitlah dan angkatlah tilammu. Dosamu sudah diampuni. Ada tidak? Kalau ada tunjukkan pada saya. Boleh. Teman-teman yang Buddhis juga boleh ya. Misalnya Sang Buddha mengatakan bahwa aku mengampuni dosa-dosamu. Kalau ada boleh tunjukkan kepada saya. Langsung bagikan di kolom chat aja kalau ada. Ya. Tapi jangan di tokoh-tokoh Kristen ya. Kalau di tokoh-tokoh Kristen banyak yang punya kuasa itu ya. Karena pemberian dari Tuhan sendiri ya. Saya katakan selain Yesus, di tokoh-tokoh guru-guru besar yang lain, ada tidak yang memberikan pengampunan dosa? Saya rasa tidak ada. Dicari tidak ada. Karena pengajaran pengampunan dosa itu hanya ada di dalam kekristenan. Sorry, saya tidak bermaksud mengkristenkan kalian yang beragama Buddha dan beragama Katolik ya. Ini hanya untuk menegaskan kembali keimanan. Nah, yang di agama Buddha pun juga punya spesifikasi tentunya ya. Punya keimanannya masing-masing. Kalau di dalam agama Buddha tuh iman disebut serada. Serada itu keyakinan. Ya, kalau di Katolik dan Kristen itu namanya iman. Ya, semua tokoh-tokoh guru-guru suci ini adalah orang-orang hebat. Ya, mereka tingkat tingkat suatu kesempurnaannya, tingkat upayanya mencapai jalan penerangannya itu dengan caranya masing-masing. Ya, cuma kan ada sesuatu yang berbeda. Yesus lahir memang tidak mempunyai ayah, ya, tidak mempunyai ayah. Jadi ini merupakan karunia dan mujizat. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus itu ketika melakukan mujizat-mujizat sungguh luar biasa, ya. Bahkan dia bisa banyak hal yang dilakukan. Nanti kalian boleh ya sebagai tugas kalian nanti tuliskan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang di luar nurul. Wah, di luar nurul apa itu kalau orang muslim tahu ya? Di luar nalar ya. Di luar yang tidak masuk akal ya. Walaupun kalau kita agama-agama lain juga ada mujizat-mujizat, boleh ya menuliskan mujizat-mujizat Sang Buddha juga boleh. Nanti kita bandingkan. Gak apa-apa, kita nanti akan coba, kita akan sama-sama melihat sama-sama mujizat yang dilakukan Sang Buddha apa, mujizat yang dilakukan oleh Yesus apa, ya, mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad apa gitu ya. Kita bukan bermaksud untuk membuat siapa lebih hebat, tapi kita akan diskusi di sana, ya. Silakan kalian cari tugas tersebut, tuliskan mujizat-mujizat yang di luar nurul, di luar nalar, tidak masuk akal, di luar akal sehat gitu ya, yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan oleh Sang Buddha, dilakukan oleh guru-guru besar yang lain. Silakan ya, kalian tuliskan. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi satu hal yang baik bagi kita untuk mempelajari bahwa kita beragam-ragam, tetapi kita tetap satu jua bahwa tujuan hidup manusia adalah berbuat baik, gitu ya. Oke. Kemudian kapan ya? Kapan sih gereja itu mulai ada? Mungkin pertanyaan kalian begitu, kapan gereja itu mulai ada? Ya gereja itu ada, gereja itu lahir, yaitu ketika Yesus Kristus mulai mengajar. Ketika Yesus Kristus mulai mengumpulkan komunitasnya. Dan gereja itu lahir, puncaknya adalah puncaknya, kalau kalian ditanya, kapan itu gereja lahir? Yaitu ketika Yesus mengumpulkan komunitas-komunitasnya. Tetapi juga gereja itu terlahir ketika dari mana? Dari kayu salib. Ketika dari tindakan kasih yang paling agung, yaitu kayu salib. Nah, kalau kita melihat sejarah agama, Sang Buddha pada waktu itu kan melihat 4 peristiwa. Lalu dia berpikir bahwa bagaimana caranya agar orang dapat lepas dari penderitaan, dari kematian, dari kelahiran, dari sakit, dan dari masa tua. Kalau Yesus berbeda ya, jadi tidak berbicara hal tersebut. Tetapi bagaimana Yesus di sini, coba deh kalian perhatikan baik-baik ya. Ini saya tidak membandingkan, tapi coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini Buddha menemukan
bagaimana caranya agar lepas dari penderitaan. Lalu memberikan pengajaran-pengajaran agar membaca mantra, berbuat baik, patuh terhadap Pancasila Buddhis, kemudian dan sebagainya. Tetapi Yesus di sini, dia langsung memberikan darahnya, mati di kayu salib. Ya, tetapi ini satu lagi, upah dosa adalah maut. Kalau di dalam agama Buddha itu namanya godaan, itu mara. Mara itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa, godaan ya. Nah, kalau di dalam agama Kristen juga dosa. Nah, dosa itu upahnya maut. Di dalam agama Buddha, dosa itu upahnya apa? Aurel mungkin bisa jawab, dosa itu upahnya apa? Karma, karma buruk, upahnya apa? Upahnya neraka, ya nggak? Di Buddha dan neraka kan? Karma buruk upahnya pasti neraka, pasti hukuman, betul nggak? Karma buruk apa? Ya karma buruk adalah salah satunya neraka, hukuman. Dosa yang berat juga ada, ya kan? Ya, kalau karma buruk ya harus kita bayar. Ada yang bisa kita bayar di kehidupan ini, ada yang bisa kita bayar di kehidupan mendatang. Tapi kalau karma buruk itu karena satu dosa, satu kejahatan di dalam agama Buddha, ya tempatnya ada di neraka. Neraka Avici, neraka yang kekal. Ya, yang tahu agama Buddha neraka Avici itu, ya neraka yang kekal. Nah, Yesus juga sama, di ajaran Kristen itu masuk neraka. Perbedaannya di sini, upah dosa adalah maut. Maut berarti mati selama-lamanya, ya. Tetapi di sini Yesus mengalahkan maut. Kenapa? Yesus bilang bahwa kalau kamu ikut aku, maka kamu dapat mengalahkan maut, mengalahkan kuasa atas dosa, ya. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Suka-suka Yesus mau ngasih ke siapa? Ya, suka-suka saya. Kenapa? Buktinya adalah Yesus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Ini menunjukkan bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Ya, ada orang yang menyindir begini. Yesus mati di kayu salib itu karena karmanya, karma buruknya. Ya, kenapa? Yesus usil sih, ngeledekin orang Yahudi. Yesus ngeluarin kemampuannya sih yang merusak hukum alam. Yesus berjalan di atas air, mengalahkan badai. Itu mah merusak hukum alam. Kalau punya ilmu, jangan dipamer-pamerin. Nah, katanya begitu. Ya, ada yang bilang begitu. Tapi enggak gitu. Memang itu Yesus punya kuasa, bukan karma buruk. Yesus mampu mengatur hukum alam semesta ini, yang mati pun bisa dibangkitkan. Ya, kita sudah melihat Yesus di dalam ceritanya berkali-kali membangkitkan orang mati, menunjukkan bahwa ini loh, aku yang punya hidup. Ya, manusia-manusia, binatang-binatang, gue yang punya hidup nih, ya. Saya menguasai kehidupan. Dosa, maut, saya kalahkan. Di kayu salib, ya, Yesus harusnya mati. Lagi-lagi, Yesus menunjukkan bahwa dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan dosa. Dia mengalahkan segala karma, segala kutuk, karma buruk, karma apapun semua dikalahin. Ya, semuanya takluk di kaki Yesus. Ya, bahwa akulah yang saat ini berkuasa dan aku yang akan mengambil dan aku yang menganugerahkan. Ya, itu yang luar biasa. Dia sudah menunjukkan berulang kali di dalam perjalanannya. Ya, mengampuni dosa, menghidupkan orang mati, menghidupkan dirinya sendiri. Bahkan kalau di agama Islam, coba yang Islam ya, itu ada di dalam salah satu ayat di surat Al-Maryam yang menunjukkan bahwa Yesus membuat burung merpati dari tanah liat dan kemudian menghembuskan nafas ke merpati itu dan merpati itu hidup. Wih, keren sekali itu. Ya, itu nggak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kuasa atas kehidupan. Jadi dari sini orang bilang, sorry ya, misalnya begini. Yesus itu kan dapat itunya tetap aja dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, nggak bisa. Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa serta-merta meminjamkan kuasanya begitu saja. Hanya nabi, hanya seorang rasul. Ya, orang yang mampu melakukan itu pasti adalah pribadi Tuhan sendiri. Karena itu pribadi prerogatif Tuhan untuk menciptakan, untuk membuat alam semesta ini. Masa dikasih ke kamu? Gitu ya. Jadi di sini tolong saya hari ini.
ya, bahwa kalian sungguh mendapatkan berkat itu. Ya, itu luar biasa kalau kalian bisa menyadari hal itu. Ya, tapi kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, kenalan pelan-pelan kenalan. Ya, nah, jadi ketika kita bicara gereja, maka kita harus ingat bahwa gereja ini dibangun sebagai keluarga besar anak-anak Allah. Ya, jadi gereja ini harapannya akan menjadi keluarga besar sebagai anak-anak Allah. Itu. Nah, kemudian kita akan bicara makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran kitab suci. Coba kalian nanti catat ya, kalian cari. Menurut kitab suci, ya kitab suci sudah mencatat bahwa gereja sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah itu disebutkan beberapa kali di kitab suci. Kalian catat ayatnya. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ada yang bersedia membacakan atau tidak? Silakan. Kalau tidak, Pak, dibacakan dengan cepat. Kalau kalian mau membacakan boleh. Ajaran ya di mana makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran kitab suci atau ajaran kitab suci tentang makna gereja sebagai umat Allah. Boleh juga. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Ini udah dibunyikan di sana bahwa gereja itu adalah kumpulan umat Allah. Pertama ya, tadi bacakan. Demikian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Keren ya. Jadi kalau sudah bicara gereja, akan ada orang yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan mereka akan bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, itu adalah pasal tentang makna gereja sebagai umat Allah. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Nah, yang kedua ini saya nggak bacakan ya, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Kalian baca sendiri nanti ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 18. Ya, nanti itu keluar di ulangan itu. Pasti keluar, ya. Entah itu ulangannya nanti PTS, PAS pasti keluar itu ya. Jadi sudah saya ulangi sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 41 sampai 47, 1 Korintus pasal 12 7 sampai 11. Dan kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 18. Oke? Yang terakhir, tema dari kita tentang gereja sebagai umat Allah. Maksudnya bukan yang terakhir sih, tapi maksudnya hari ini ya, hari ini. Karena panjang kita bericanya. Nah, makna gereja tadi menurut kitab suci. Sekarang makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran gereja. Menurut ajaran gereja. Kalau tadi menurut kitab suci, sekarang menurut ajaran gereja. Nah, kalau bicara ajaran gereja, tadi sudah kita tahu bahwa gereja itu hadir karena tujuan dari Allah Bapa menyelamatkan semua orang. Dan ini ada di dalam Konsili Vatikan tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, kalau yang Kristen, mungkin begini, sekali lagi maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Kalau kita bicara dokumen gereja, ya, bicara kitab suci,
bicara manuskrip-manuskrip, bicara istilahnya sejarah, itu tidak bisa lepas dari gereja Katolik. Tidak bisa lepas dari gereja mula-mula. Tidak bisa lepas dari gereja perdana. Kenapa? Yang menyimpan bukti-bukti otentik, misalnya, sebelum menjadi Alkitab saat ini ya, kemudian dikanonisasi, itu gereja Katolik. Paham ya? Gereja Kristen tidak menyimpan dokumen-dokumen yang begitu lengkap dan runut. Kebanyakan nanti dulu ya. Kebanyakan bukannya tidak semuanya tidak ada ya. Bahkan salah satu peninggalannya itu ada yang dijaga oleh orang Islam. Tetapi dokumen-dokumen runutnya itu adalah di gereja Katolik disimpan dengan baik, apakah gereja Katolik Roma, gereja Katolik Inggris dan sebagainya. Sehingga dokumen itulah juga yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Jadi kalau kita bicara kekristenan dan kekatolikan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya, Katolik juga Kristen, Kristen ya juga Kristen. Ya, jadi kalau bilang Katolik beda, nonsen. Ya, itu yang beda adalah otak kita. Karena apa? Kita mengkelompok-kelompokkan, membeda-bedakan. Jangankan itu, dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Buddha, dengan Islam aja berbeda-beda. Padahal kalau kita mau kembali lagi kepada hal yang satu, manusia itu diciptakan sama nggak? Manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang sama tidak? Sama. Nggak ada Tuhannya Buddha, Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen beda. Sama pasti. Ya, cuma penyebutannya beda. Ya, penyebutannya beda. Coba kalian lihat di depan kalian itu ada apa? Meja kan? Betul nggak? Meja kan? Nah, meja dalam bahasa Inggris apa? Meja dalam bahasa Inggris apa? Table. Table. Ya, kalau dalam bahasa Jawa, mejo. Kalau bahasa Cina, coba yang pintar Mandarin. Bahasa Singkawang, bahasa Medan, bahasa Kuntian. Nah, ya. Pada prinsipnya meja ya meja. Untuk meletakkan satu benda. Kalian mau ngomong apa aja ya itu tetap aja meja. Tetapi persoalannya orang mendeskripsikannya berbeda-beda. Kelompok ini bilang meja, kelompok itu bilang table, kelompok itu bilang apa mejo, ya. Nah, itu beda-beda. Ini yang membuat orang mempunyai persepsi ya. Nah, ini sejarah-sejarah manusia ini memang tidak mudah untuk dijelaskan. Oke? Oke, sekarang kalian akan saya berikan apa gereja menurut umat Allah ya, gereja sebagai umat Allah menurut ajaran gereja sendiri. Menurut ajaran gereja sendiri, kalian bisa buka ya, kalian buka di sini. Saya bagikan dulu ya. imankatolik.or.id. Nah, saya buka dulu ya, bagikan imankatolik.or.id. Ini sumber referensi nanti kalau di ujian kalian boleh buka open book nyarinya di sini ya. Nah, seperti ini, kalian buka aja imankatolik.or.id. Ini juga untuk melengkapi kalian yang tidak tahu tentang dokumen-dokumen gereja ya. Lumayan, kadang-kadang orang Kristen itu nggak tahu tentang asal-usul dokumennya dari mana. Kalau kita harus nengok dulu ke gereja Katolik karena yang punya dokumen banyak dia yang punya gitu kan. Bahkan salib Yesus pun pecahannya ada di sana gitu kan. Nah, kita lihat dulu. Nah, ya, imankatolik.or.id. Kalian sudah catat ya tadi ya. Nah, ini adalah beberapa dokumen yang bisa kita lihat di sana. Saya akan klik ya. Oke. Nah, ajaran gereja ya, bahwa gereja sebagai umat Allah menurut ajaran gereja, kalian bisa cari di sini nih, ya. Di sini ada kitab hukum kanonik, ada kitab suci, ada katekismus gereja Katolik, ada sejarah Paus, ada ensiklik surat Paus, ada dokumen Konsili Vatikan II. Nah, yang pertama adalah kalian bisa mencari ajaran gereja itu di sini, ya. Kalian sudah waktunya. imankatolik.or.id ya. Nanti kalian bisa cari di sini dan waktu saya sudah habis tinggal 1 menit. Nanti kalian tinggal cari di sini. Oke ya, setuju ya? Sementara saya kasih halamannya dulu imankatolik.or.id. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya adalah tentang bagaimana gereja sebagai umat Allah menurut ajaran gereja. Ya, waktunya sudah habis. Saya akan tutup dalam doa. Ya, silakan siapa yang mau pimpin doa? Yuk, siapa yang mau menutup doa kita pada siang hari ini silakan.
Saya doa, Pak. Boleh, silahkan. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah belajar agama pada hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Berkati kami dan berkati Pak Petrus ya Tuhan untuk melanjutkan kegiatan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Tuhan memberkati. Oke, selamat siang. Sayonara, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kalian semua. Salam hebat.